Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Pada minggu ini kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-10 ayat 8 sampai 13. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 13 kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat adalah peraturan-peraturan agar kehidupan umat ataupun bangsa Israel hidup teratur, hidup dengan norma-norma yang ada, hidup dengan tidak sesuka hati, sehingga dibuat peraturan-peraturan sehingga umat Allah pada saat itu hidup dalam keteraturan. Sehingga orang Farisi ahli Taurat, orang Yahudi mengamalkan hukum Taurat, mengamalkan kebaikan untuk kehidupan keagamaan mereka. Firman Tuhan yang kita baca dari Roma ini, Roma pasal 10, bagaimana Rasul Paulus menyerukan dan menyuarakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu dan menerangkan bahwasanya hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang berdosa. Hukum Taurat diadakan agar hidup umat Tuhan pada saat itu teratur, terarah, dan tidak hidup dengan sesuka hati. Tetapi hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Orang Yahudi sulit percaya. Orang Yahudi sulit mengakui dengan mulut mereka, mengakui kalau Yesuslah jalan satu-satunya memperoleh keselamatan. Rasul Paulus mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Yesus Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Untuk mencapai keselamatan, Yesuslah jalan satu-satunya agar umat, agar kita orang berdosa memperoleh keselamatan. Tetapi orang Yahudi sulit menerima itu. Mereka lebih mengamalkan hukum Taurat. Mereka lebih mengutamakan hukum-hukum Taurat dibandingkan mengakui, mengimani anugerah melalui Kristus Yesus yang menyelamatkan dosa manusia. Rasul Paulus hanya ingin umat Yahudi percaya, mengakui dari mulut mereka dan percaya lewat hati mereka kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui kalau Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Orang Yahudi tahu Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Maka Rasul Paulus katakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Keselamatan universal. Semua orang bisa diselamatkan kalau dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika hukum Taurat itu membuat kita hidup teratur, membuat kita patuh mematuhi segala peraturan, sesungguhnya hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Mungkin kita mengingat bagaimana ketika ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum mana yang terutama dari hukum Taurat?" Yesus tidak mengatakan satu poin pun dari hukum Taurat. Yesus hanya mengatakan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, mengasihi sesamamu manusia. Jadi Kristus Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang mengaku hatinya percaya kalau Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itulah yang dapat memperoleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi kita jangan terlena ketika kita mengatakan, aku berseru Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi aku, Tuhan aku mengikut Engkau, Tuhan aku ini anakmu. Yesus juga pernah berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang bisa mengatakan, aku mengikut Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi belum sepenuhnya apa yang dia lakukan dan kerjakan benar-benar menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita dikatakan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, bagaimana kita berseru kepada Tuhan? Kita dapat berseru kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita serukan dan kita panggil nama Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan akan mendengarkan seruan kita, kalau Tuhan akan menjadi pokok keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keselamatan hanya bisa kita peroleh karena kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Kita diselamatkan bukan kita melakukan kebaikan, bukan karena banyak amal yang kita kumpulkan, bukan. Tetapi semata-mata hanya karena iman. Iman yang dapat menyelamatkan kita. Kita lihat ayat 8. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi sesungguhnya hanya iman yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana iman ini bisa percaya akan pemberitaan yang disampaikan Rasul Paulus dan orang-orang yang mendengarkannya percaya dan datang berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu kata ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari iman kita pertama tertuju kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu sudah kita imani dan kita hidupi dalam kehidupan kita, lakukanlah segala kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Pastinya melakukan segala banyak kebaikan. Tetapi melakukan kebaikan tanpa iman terlebih dahulu kepada Tuhan, itu akan menjadi kesia-siaan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan banyak perkara-perkara kebaikan, melakukan banyak hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, menolong sesama, melakukan hidup baik kepada orang lain. Kalau sudah iman kita tertuju kepada Dia yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, seruan kita akan semakin kokoh, iman kita akan semakin kuat ketika kita percaya. Sulit untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan kalau kita memakai logika kita. Biarlah Roh Tuhan menolong kita, iman kita terbuka, iman kita tertuju. Tuhan menolong kita untuk dapat mempercayainya 100%. Dengan percaya Dia yang telah menyelamatkan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia. Kita berseru, kita percaya, kita panggil nama Tuhan dalam doa kita, dan kita memperoleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Ajari kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami berseru dan percaya kepada Tuhan, dan bukan hanya berseru tetapi kami melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.